Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gimana hari ini? Udah siap belajar? Siap. Sekarang ibu mau absen ya. Kita absen dulu ya. Anissa, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Alhamdulillah. Yaudah kita sekarang masuk ke materi pembelajarannya ya. Iya. Di sini ibu akan mengajar tentang rukun dalam perbedaan. Apa sih itu rukun dalam perbedaan? Ibu jelasin dulu ya. Rukun dalam perbedaan itu maksudnya kita itu harus rukun setiap perbedaan, karena di Indonesia ini terdapat banyak perbedaan, yaitu beda-beda agama, suku, budaya, ras, dan segalanya. Nah, kita wajib rukun karena apa? Karena kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan kan. Nah, kenapa kita harus menjunjung Bhinneka Tunggal Ika? Karena kalau misalnya kita tidak menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat sabar. Nah, hidup rukun itu kita tuh saling menghormati, menghargai dan menyayangi antar sesama makhluk hidup atau sesama kawan. Di sekolah, di lingkungan rumah maupun di keluarga. Setiap manusia memiliki banyak perbedaan. Ada beberapa jenis menyikapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan seringkali membuat manusia membenci atau tidak menyukai satu sama lain dikarenakan ada perbedaan itu. Jadi manusia itu mempunyai pendapat tentang apa yang dianggap benar. Karena kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan ke dalam diri setiap makhluk agar menyadari. Nah, di sini kita tidak bisa hidup sendirian karena kita membutuhkan orang lain untuk bergotong royong, terus bekerja sama dan segala macamnya. Nah, di sini ibu ada video. Gimana kalau kita ngeliat video terlebih dahulu? Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman,
Dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang. Setelah melihat video yang Ibu tampilin, kalian boleh buka halaman 50 di buku kalian ya. Nah, di situ ada latihan soal, terus ada penjelasannya. Nah, kamu orang baca dulu penjelasannya agar lebih paham. Kamu orang baca dulu, terus habis itu isi soal yang ada di sini. Habis itu nanti dibuat PR dan pembahasannya minggu depan. Oke. Mana udah paham dengan materi rukun dalam perbedaan yang Ibu jelasin tadi? Sudah, Bu. Yaudah, kalau gitu sampai sini aja pertemuan kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.